melupakan itu seumur hidup itu terpasang di anak-anak kami yang hari sebelumnya masih main bola, hari sebelumnya masih sekolah, masih ujian, masih lari-lari sana sini. Saya agak heran juga kalau progres perburukannya itu memang cepat. Safitri, mewakili kelompok orang tua korban gagal ginjal akut, menggugat Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan diajukan karena Safitri menilai ada kelalaian lembaga untuk mengawasi zat berbahaya dalam obat hingga membuat ratusan anak terkena gagal ginjal akut hingga meninggal dunia. Orang tua pasien ini berharap ada perubahan, ya itu karena yang kita hadapi ini kan lembaga-lembaga yang abai, ya, yang merasa tugasnya sudah mengerjakan tugasnya tapi tidak dikerjakan. Jadi kemana lagi kami harus minta keadilan kalau saling pingpong satu dengan yang lainnya. Kita hanya menunggu. Kalau ini terjadi, ini kan bukan tidak mungkin suatu sehari nanti, entah kapan, akan terjadi hal serupa. 4 perusahaan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus gagal ginjal akut. Keempat perusahaan diduga memproduksi atau mengedarkan obat yang tidak sesuai standar keamanan. Dirtipiter Bareskrim Polri, Brigjen Pipit Rismanto mengonfirmasi ada 2 korporasi kita terapkan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Total ada 4, 2 disidik oleh BPOM dan 2 oleh Bareskrim. Setelah PT Afi Farma di Kota Kediri sebagai tersangka kasus gagal ginjal akut, Bareskrim Polri telah menyita barang bukti sejumlah obat, dokumen, serta hasil uji lab sampel obat. Tim Liputan, Kompas TV. Apa yang menjadi tuntutan penggugat dan bagaimana Kementerian Kesehatan menyikapi tuntutan dari konsumen dan para orang tua korban gagal ginjal akut terkait dengan jaminan keamanan untuk mengkonsumsi obat yang beredar? Kita terhubung dengan Siti Nadia Tarmizi, Sesditjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, dan Johan Immanuel, kuasa hukum Komunitas Konsumen Indonesia. Selamat petang Bu Nadia, Bang Johan. Selamat sore. Kita ke Kemenkes dulu, ke Bu Nadia. Bu Nadia bisa dengar suara saya? Bu Nadia sepertinya masih mengalami gangguan komunikasi dengan kita di Kompas Petang. Saya ke Bang Johan dulu. Bang Johan, alasan dari pengajuan gugatan ini seperti apa Bang Johan? Iya, secara singkat ya dapat kami sampaikan Komunitas Konsumen Indonesia pada tanggal 11 November 2022 ya. Sudah resmi menggugat ya pendaftaran secara e-court ke PT UN Jakarta. Alasan gugatan tentunya karena kami mewakili Komunitas Konsumen Indonesia sebagai kuasa itu dalam gugatan tentunya merujuk pada adanya perbuatan melawan hukum ya penguasa yang dilakukan oleh BP POM. Tentunya adanya PMH penguasa ini kemana ya? Tentunya ke PT UN ya, atau Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal itu sudah sesuai ya dengan rujukan dalam peraturan Mahkamah Agung ya nomor 2 tahun 2019 itu pasal 21. Ya intinya bahwa memang untuk perkara PMH penguasa itu merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk pokok-pokoknya apa saja itu kurang lebih ada beberapa tindakan pemerintahan ya. Kami juga tidak bisa jelaskan lebih detail karena untuk substansi itu adalah ranah di pengadilan. Sementara demikian yang dapat kami sampaikan. Tapi kan Bang Johan, penyelidikan kasus ini tetap berjalan. Ada 4 perusahaan farmasi yang sudah ditetapkan dan sedang diselidiki oleh Bareskrim, juga BPOM di sini. Apa yang sebenarnya jadi tuntutan para konsumen? Ya, ini perlu kami sampaikan ya bahwa ini ada 2 hal yang berbeda ya. Kalau kami dari Komunitas Konsumen Indonesia ya, klien kami itu menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara ya. Nah, kalau kami baca di pemberitaan terkait dengan korban-korban ya gagal ginjal akut ini, kalau kami baca di pemberitaan itu tuntutannya adalah secara perdata dan pidana ya. Tentunya
ini berbeda ya dengan kami Komunitas Konsumen Indonesia. Kalau kami memang lebih fokus ke tindakan dari tergugat dalam hal ini adalah BPOM ya, tindakan pemerintahannya yang dinilai oleh klien kami itu termasuk atau terkualifikasi perbuatan melawan hukum penguasa. Kalau tuntutan apa saja dari para korban, ya tentunya ada hal-hal yang mereka rasa itu merugikan dari korban. Itu sih tentu. Baik Bang Johan, kita ke Bu Nadia dulu, sepertinya sudah tersambung. Selamat sore Bu Nadia. Selamat sore Bang Isan, Bu selamat Nadia, sore Bang Johan. salah satu yang digugat di sini adalah Kementerian Kesehatan oleh kelompok orang tua korban gagal ginjal akut. Apa sikap dari Kementerian Kesehatan? Ya, tentunya kami pertama-tama mengucapkan belasungkawa ya terhadap para orang tua yang memang kehilangan putra-putrinya. Kita tahu bahwa sebenarnya Kementerian Kesehatan berusaha penuh dan kita mencoba dari awal untuk mendeteksi secara cepat bahwa adanya kasus-kasus yang kemudian menyebabkan kematian dari anak-anak kita. Di Agustus kita melihat adanya peningkatan kasus gagal ginjal akut yang kemudian sudah dicoba dengan semua pemeriksaan dan pengobatan, tetapi angka fatalitasnya itu masih sangat tinggi. Yang kemudian akhirnya kita mencoba mencari informasi-informasi hal-hal yang mungkin terkait dan bersamaan tentang bagaimana untuk mencegah kematian yang terjadi ini semakin bertambah dan tentunya mencegah juga kasus-kasus baru bermunculan. Pada waktu kemudian kita mendapatkan informasi, kita langsung kemudian melakukan pemeriksaan yang sama bahwa kemungkinan adanya penyebab zat toksik ini terjadi. Dan secara cepat juga kita langsung mendatangkan obat anti penawar daripada zat toksik tersebut dan langsung kita berikan. Nah, ini tentunya kalau kita lihat sejak awal November kasus baru itu sudah tidak ada lagi dan kita juga secara konservatif pada waktu itu mengumumkan di tanggal 18 Oktober bahwa penggunaan obat sirup maupun obat dalam bentuk cair itu tidak boleh diberikan dulu untuk sementara sampai kemudian ada hasil penelitian yang lebih lengkap. Pada waktu itu kita hanya melihat dari sisi keselamatan anak-anak kita dan itu kita mengambil kebijakan bahwa kita hentikan semua sementara. Kalau tadi Bu Nadia mungkin belum mendengar apa yang disampaikan oleh Bang Johan Immanuel. Kalau ada pelanggaran juga terkait dengan pengawasan di sini yang dilakukan oleh BPOM dan juga Kementerian Kesehatan. Sebenarnya seperti apa sih Bu pengawasan obat dan juga makanan yang dilakukan oleh BPOM ini? Apa juga seharusnya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan di sini? Iya, kalau kita lihat halo Bang Isan? Ya, kami mendengar. Silakan. Ya, oh ya, baik. Ya, jadi kalau kita lihat memang fokus daripada Kementerian Kesehatan adalah bagaimana mencegah kasus baru dan angka kematian. Mengenai pengawasan memang sudah ada tugas dan kementerian lembaga lain yang terkait, termasuk juga bagaimana pengawasan terhadap misalnya bahan baku produk, kemudian bahan baku yang digunakan dalam sebuah proses produksi. Kami tentunya Kementerian Kesehatan adalah secara cepat melihat bahwa kalau banyak kasus, apalagi kasus itu kemudian menimbulkan jumlah kematian yang tinggi, itu yang harus kita lakukan intervensi. Sejauh mana kasus ini dipantau oleh Kementerian Kesehatan, Bu Nadia? Apakah akan ditetapkan menjadi KLB? Untuk KLB ini tidak diperlukan ya. Kalau kita lihat per November itu sudah tidak ada kasus baru. Dan kasus kematian itu adalah umumnya kasus-kasus yang terjadi sebelum November dikarenakan memang stadium yang diderita oleh anak-anak ini sudah pada stadium 3. Artinya kasus gagal ginjal akut pada anak ini apa sudah bisa dikatakan tuntas?
Kita masih terus melakukan evaluasinya mengenai kasus ini dan perkembangannya, dan tentunya seperti kita sampaikan ya bahwa kewaspadaan dari orang tua apabila menemukan anaknya dalam kondisi misalnya air berkemihnya semakin berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali, itu untuk segera datang ke layanan fasilitas pelayanan kesehatan, dan kita menyediakan tentunya layanan ini secara gratis ya, termasuk obat untuk penawar daripada zat toksik tersebut. Baik, kita ke Bang Johan dulu ya Bu Nadia. Bang Johan, dari gugatan ini apa sebenarnya koreksi yang ditujukan kepada Kementerian Kesehatan terkait dengan pengawasan obat? Ya, tentunya terkait banyaknya gejolak dari masyarakat ya, termasuk juga dari Komisi Konsumen Indonesia ya, itu menilai BPOM memang dalam beberapa tindakan pemerintahan itu ya tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya secara baik. Tentunya ke depannya harus lebih baik, dan dalam tuntutan kami di gugatan itu harus menguji ya seluruh obat ya, obat-obatan tidak terkecuali dengan daftar-daftar yang selalu berubah itu ya. Kita ketahui kan dari 198 yang terakhir itu fatal sekali ada justru dianulir ya, beberapa produk 14 kalau tidak salah itu dianulir. Justru itu kan jadi mencemaskan dari seluruh konsumen Indonesia ya. Jadi konsumen sendiri pun sampai saat ini pasti akan kebingungan. Mungkin dari kita semua pun bingung ya, mau beli obat apa saat ini kan. Itu tentu harus di-clearkan ataupun tentunya harus diuji secara menyeluruh ya, obat-obatan yang tidak terkecuali dengan daftar-daftar yang sudah dikeluarkan sampai saat ini. Nah, kemudian juga satu hal yang penting ya, ini memang sikap kenegarawan ya dari BPOM ataupun dari Kementerian Kesehatan itu memang dibutuhkan ya untuk meminta maaf kepada konsumen Indonesia maupun masyarakat Indonesia. Itu menurut kami akan menenangkan dari para korban juga dan juga seluruh konsumen Indonesia. Oke Bang Johan, Bu Nadia tadi terkait dengan permintaan maaf, akankah ada permintaan maaf dari Kementerian Kesehatan? Ya, nanti kita lihat dulu gugatannya seperti apa ya Mas Ihsan ya, karena tentunya kami belum secara resmi juga ya mendapatkan hal ini. Tentunya kan ada prosedur-prosedur ya untuk kemudian secara resmi Kementerian Kesehatan bisa juga merespon hal-hal ini. Bang Johan, sudah ada komunikasi belum dengan BPOM dan juga Kementerian Kesehatan? Ya, kalau dari klien kami sih Komisi Konsumen Indonesia itu memang melakukan langkah-langkah formil ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, sebelum gugatan petun ya diajukan, tentu harus mengajukan keberatan. Keberatan itu ada jangka waktunya ya sesuai dengan perundang-undangan. Kemudian kalau keberatan tersebut ya sudah lewat dari jangka waktu undang-undang ya tapi tidak ditanggapi, itu setiap pengaju keberatan kepada badan publik itu memiliki hak untuk melakukan gugatan ke Badan Tata Usaha Negara. Itulah yang Komnas Konsumen Indonesia lakukan dan memberikan kuasa kepada kami. Oke Bang Johan, kita ke Bu Nadia dulu. Bu Nadia, terkait penanganan kasus atau tata laksana penanganan kasus gagal ginjal anak ini sudah sampai mana, dan terkait dengan pemberian obat sirop pada anak hingga saat ini masih ada keraguan dari para orang tua ini. Apakah masih dihentikan pemberian obat sirop? Bu Nadia? Ya, sampai saat ini tentunya sesuai dengan surat edaran kita terakhir ya, bahwa Badan POM sudah mengumumkan beberapa obat yang sudah ditarik dan tidak boleh digunakan lagi. Nah, kami tentunya memberikan surat edaran juga bahwa obat-obat yang sudah ditetapkan oleh Badan POM yang untuk tidak digunakan atau kemudian sudah ditarik itu tidak boleh digunakan baik di fasilitas pelayanan kesehatan maupun juga pada praktek-praktek dokter. Jadi sudah ada surat edaran dari Dirjen Yankes ya terkait tentang jenis obat yang juga merujuk kepada obat-obat yang sudah ditarik ataupun sudah tidak boleh diedarkan oleh Badan POM. Untuk aturan ini tata laksananya apakah ditepati oleh rumah sakit maupun dokter ataupun layanan kesehatan pemberi layanan?
Ya, kalau kita lihat sekarang hampir semua apotek ya tidak menjual obat sirup sesuai dengan malah apa yang sudah diedarkan oleh Badan POM tadi. Jadi kalau memang itu masih dilakukan penjualan atau pemberian, ya ini berarti sebuah pelanggaran tentunya, Mas Ihsan. Oke, kita terakhir ke Bang Johan Immanuel. Bang Johan, eh, sudah ada 4 tersangka yang ditetapkan dari pihak korporasi. Bagaimana Anda melihat proses hukumnya hingga saat ini? Ya, kami tidak bisa ini ya menilai karena itu juga bukan ini ya tuntutan kami ya, karena kan kami dari klien Komnas Konsumen Indonesia itu kan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Cuma ya kami selaku masyarakat yang baik tentu mempertanyakan proses ini kepada pihak yang berwenang. Baik, terima kasih Johan Immanuel, kuasa hukum dari Komunitas Konsumen Indonesia dan juga penggugat kasus gagal ginjal akut anak, dan Siti Nadia Tarmizi, Sekretaris Ditjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, sudah Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Kementerian Kesehatan, sudah bergabung di Kompas Petang. Terima kasih.